Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Ananda Nadina Roza, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Riau, Prodi Manajemen. Pada video ini, saya akan membahas studi kasus motivasi kerja dengan judul karyawan yang kehilangan semangat. Kasus ini merupakan bagian dari ujian akhir semester saya pada mata kuliah pengantar manajemen. Kasus ini terjadi di PT Unggul Bersama, sebuah perusahaan di bidang jasa dan keuangan. Perusahaan ini memiliki lebih dari 200 karyawan dan dikenal dengan lingkungan kerjanya yang cukup baik dan stabil. Namun, akhir-akhir ini manajer sumber daya manusia mulai menyadari adanya penurunan kinerja dari salah satu karyawannya, yaitu Pak Didu. Padahal beliau sudah bekerja selama 10 tahun dan dulunya dia dikenal sebagai karyawan disiplin dan berprestasi. Sayangnya, kini Pak Didu sering datang terlambat, kinerjanya menurun, dan tampak tidak aktif dalam rapat. Setelah dilakukan pendekatan informal, ternyata Pak Didu merasa tidak dihargai, tidak diberikan umpan balik atas kerja kerasnya, dan tidak adanya peluang promosi yang ia terima. Nah, berdasarkan teori hierarki kebutuhan Maslow, masalah yang dialami Pak Didu ini berada pada level kebutuhan penghargaan. Ia merasa kurang dihargai, tidak diakui atas kerja kerasnya, dan tidak mendapat kesempatan promosi. Hal ini membuat semangat kerjanya menurun karena kebutuhan akan pengakuan tidak terpenuhi. Menurut teori dua faktor Herzberg, terdapat dua jenis faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Yang pertama itu ada faktor motivator, ini seperti penghargaan, pencapaian, tanggung jawab, dan juga peluang berkembang. Lalu faktor yang kedua itu faktor higienis, seperti gaji, kondisi kerja, dan hubungan dengan atasan. Nah, untuk masalah Pak Didu ini lebih berkaitan dengan faktor motivator, khususnya kurangnya penghargaan dan peluang untuk berkembang, seperti tidak diberi promosi, tidak adanya umpan balik. Karena faktor motivator itu tidak terpenuhi, Pak Didu menjadi tidak termotivasi dan semangat kerjanya menurun. Nah, manajer bisa memulai dengan memberikan apresiasi atau pujian atas kerja keras Pak Didu. Manajer juga bisa memberikan tantangan baru agar ia merasa dibutuhkan. Lalu, memberikan peluang karir seperti pelatihan atau promosi, serta menjalin komunikasi yang terbuka dan aktif. Nah, dengan begitu, semangat kerja Pak Didu bisa bangkit kembali. Nah, untuk strategi jangka pendeknya, mungkin saya bisa dengan memberikan reward langsung, seperti bonus ataupun ucapan terima kasih kepada Pak Didu. Bisa juga memberikan tanggung jawab khusus yang menunjukkan kepercayaan. Nah, sedangkan untuk strategi jangka panjangnya bisa dilakukan dengan membuat sistem penilaian kinerja yang adil dan transparan, bisa memberikan pelatihan dan program pengembangan karir, bisa juga membangun budaya kerja yang menghargai kontribusi karyawan. Nah, berdasarkan teori expectancy Vroom, motivasi seseorang dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu ekspektansi atau keyakinan bahwa usaha akan menghasilkan kinerja yang baik. Lalu yang kedua itu instrumentally, itu keyakinan bahwa kinerja akan mendapatkan reward. Lalu yang terakhir itu adalah valence, ini adalah nilai atau pentingnya reward bagi individu. Nah, dalam kasus ini, motivasi Bapak Didu menurun karena ia merasa usahanya tidak menghasilkan apa-apa. Maka, manajer perlu membangun ulang kepercayaan Pak Didu bahwa usahanya akan dihargai dan diberi hasil yang sesuai, sehingga motivasi kerjanya bisa meningkat kembali.
Demikian penjelasan saya mengenai studi kasus motivasi kerja, yaitu karyawan yang kehilangan semangat. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua dalam memahami bagaimana cara manajemen memotivasi karyawan. Nah, teman-teman, langsung saja nih kita lanjut pada sesi selanjutnya, yaitu rangkuman selama perkuliahan saya di mata kuliah pengantar manajemen, yaitu dari pertemuan ke-9 sampai dengan pertemuan ke-15. Let's go! Di video kali ini, aku akan bawain rangkuman yang lengkap dari materi perkuliahanku, yaitu dari pertemuan ke-9 sampai dengan 15. Ini cocok banget loh buat kamu yang lagi nyiapin diri buat ujian, buat tugas akhir, atau sekedar mau nge-review materi dengan cara yang lebih santai. Yuk, langsung aja kita mulai dari pertemuan yang ke-9. Nah, di pertemuan ke-9 itu, aku masuk ke materi tentang kemampuan antar pribadi atau interpersonal skill. Ini tuh merupakan kemampuan kita dalam berinteraksi dengan orang lain secara efektif. Ini tuh penting banget loh teman-teman dalam kehidupan sehari-hari, apalagi di dunia kerja. Kemampuan antar pribadi itu mencakup komunikasi verbal dan nonverbal, lalu mendengarkan aktif, lalu yang ketiga kerja sama tim, yang keempat itu empati, yang kelima negosiasi, yang keenam penyelesaian konflik, dan yang terakhir itu kepemimpinan. Nah, dengan kemampuan ini kita tuh bisa membangun hubungan positif, menyelesaikan masalah lebih cepat, dan bisa menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Untuk mengimbanginya, teman-teman, kita bisa memulai dari latihan komunikasi, belajar menerima kritik, ikut organisasi, dan bisa membiasakan diri untuk mendengarkan dengan empati. Nah, setelah kita tahu pentingnya membangun hubungan antar pribadi yang baik, kita lanjut aja ke hal yang sering banget bikin hubungan atau struktur organisasi itu goyah, teman-teman, yaitu perubahan. Pada pertemuan ke-10, aku belajar tentang perubahan dan inovasi organisasi. Perubahan dalam organisasi itu sesuatu yang nggak bisa dihindari, teman-teman. Menurut Kurt Lewin, perubahan berjalan lewat 3 tahap. Yang pertama itu pencairan, yang kedua perubahan, dan yang terakhir itu adalah pembekuan kembali. Nah, disinilah inovasi dan kreativitas juga berperan. Inovasi adalah penerapan ide-ide baru yang khas, terencana, dan bertujuan. Dan organisasi yang mau bertahan itu harus punya budaya yang mendorong inovasi. Kalau perubahan dan inovasi udah bisa dijalankan, sekarang saatnya kita lihat bagaimana fungsi-fungsi manajemen bisa bekerja mendukung semua itu. Nah, kita masuk ke materi pertemuan 11 yang membahas 4 fungsi utama manajemen. Nah, di sini kita membahas 4 bagian penting dalam organisasi. Yang pertama, manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran fokus pada bagian produk bisa dikenal, disukai, dan dibeli oleh pasar. Ini melibatkan riset, promosi, penetapan harga, dan distribusi. Lalu yang kedua, ada manajemen keuangan. Ini mengatur uang masuk dan uang keluar, investasi, dan laporan keuangan. Tujuannya menjaga kestabilan organisasi. Lalu yang ketiga, itu ada manajemen sumber daya manusia. Ini berurusan dengan perekrutan, pelatihan, penilaian kerja, dan hubungan kerja. Lalu yang terakhir itu adalah manajemen operasi. Ini menjamin proses produksi berjalan efisien dan hasilnya berkualitas. Semua ini harus saling terhubung karena manajemen yang sukses bukan cuma soal strategi, tapi juga soal koordinasi. Nah, kalau semua bagian itu udah berjalan, ada satu elemen penting yang nggak boleh dilupain, yaitu motivasi. Karena tanpa motivasi, sebaik apapun sistemnya, orang-orangnya tetap nggak akan bergerak maksimal. Nah, pada pertemuan 12, aku mempelajari tentang motivasi dalam manajemen. Nah, motivasi ini sendiri adalah energi di balik setiap tindakan. Robbins bilang, motivasi itu tentang intensitas arah dan ketekunan usaha seseorang dalam mencapai tujuan. Terdapat beberapa teori penting nih, dari Maslow dengan piramida kebutuhannya, Herzberg dengan 2 faktornya, motivator dan hygiene, McGregor dengan teori X dan Y.
Manajer harus paham nih apa yang membuat karyawannya itu semangat, mulai dari penghargaan, lingkungan kerja yang sehat, sampai rasa memiliki dalam organisasi. Nah, kalau kamu merasa termotivasi, mungkin kamu bisa jadi wirausahawan. Tapi tentu saja jadi wirausaha juga butuh tim yang solid. Karena itu, ayo kita lanjut ke pertemuan 13 dan juga 14 yang akan membahas kewirausahaan dan kerjasama tim. Nah, pada pertemuan 13, aku mempelajari tentang kewirausahaan. Wirausaha adalah orang yang berani menciptakan usaha sendiri. Mereka bukan cuma cari untung, tapi juga menciptakan nilai. Menurut Drucker, kewirausahaan adalah tindakan sistematis menciptakan perubahan. Sementara menurut Zimmer, bilang ini adalah proses menciptakan nilai melalui usaha dan risiko. Wirausahawan butuh karakter seperti percaya diri, disiplin, inovatif, dan visioner. Tapi yang penting, mereka juga harus bisa memimpin dan mengelola tim. Nah, sedangkan pada pertemuan 14, aku mempelajari tentang dinamika kelompok dan kerjasama tim. Tim yang baik ditandai oleh tujuan yang jelas, komunikasi terbuka, peran yang dipahami, dan pemimpin yang fleksibel. Tapi, seringkali tantangan muncul dari dalam, seperti ego pribadi, miskomunikasi, atau konflik. Makanya penting banget nih membangun budaya kerja yang kolaboratif dan terbuka. Setelah kita bicara soal tim dan juga bisnis, kita nggak bisa lepas dari satu hal yang mendominasi zaman sekarang, yaitu teknologi. Kita tutup rangkuman ini dengan materi pertemuan 15, yaitu tentang teknologi informasi dan manajemen risiko. Teknologi informasi atau IT punya peran penting dalam manajemen modern. Yang pertama, itu bisa membantu pengambilan keputusan dengan data dan sistem. Yang kedua, otomatisasi proses bisnis. Lalu yang ketiga, kolaborasi yang lebih cepat dan efisien. Tapi di balik manfaatnya, IT juga membawa risiko nih, misalnya serangan cyber, kebocoran data, dan ketergantungan pada sistem. Maka dari itu, kita perlu manajemen risiko. Yang pertama itu identifikasi, yang kedua analisis, yang ketiga evaluasi, yang empat penanganan, lalu yang terakhir monitoring. Organisasi yang sukses adalah yang bisa memanfaatkan teknologi secara strategis, tetapi tetap siap menghadapi risikonya. Nah, itu dia teman-teman rangkuman materi lengkap dari pertemuan ke-9 sampai dengan 15. Gimana, panjang? Iya, tapi penting banget karena semua materi ini jadi dasar buat kamu siap menghadapi dunia kerja, organisasi, atau bahkan membangun bisnis sendiri. Nah, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.